Nah, ini sudah agak nyangkut ya, kita tarik pelan-pelan aja, jangan sampai rusak di bagian ini ringnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman sekalian? Oke, bertemu lagi dengan Nyenjeril. Nah, kali ini kita akan belajar bongkar sekaligus merakit dari reel Daido. Untuk reel yang ini, Daido ini adalah broadcasting reel, yaitu Daido Predator 200L. Nah, reelnya ini kita cek dulu putaran dari reelnya. Fungsional dari start drag kita kendorkan dulu. Oke, saat dikendorkan spool masih bisa ditahan ya. Sekarang kita kencangkan start dragnya ya, bagus. Lanjut, kita lepaskan dulu spoolnya dengan cara ini. Di bagian sini ada semacam penguncinya ya, seperti ini dia di sini. Untuk cara melepasnya tinggal kita tarik kayak gini. Spool brake ini kita putar. Nah, putar berlawan arah jarum jam untuk ke sana dan bisa kita tarik ke atas. Oke, spool diambil. Lanjut. Kemudian di sini ada bearing kita lepaskan aja. Nah, ini karena sudah agak lama, jadi biarkan seperti ini. Nanti kita teteskan oil dari atas ini aja. Lanjut ke bagian mesin. Untuk bagian mesin ini kita lepaskan dulu starter, kita kendorkan. Nah, sampai ini putarannya benar-benar enteng. Lalu kita lepaskan penahan untuk muring. Buka dengan menggunakan kunci 10. Kemudian handle, di bagian bawah handle terdapat ring. Ini ring untuk dudukan handlenya. Terus kita lepaskan starternya. Susunan dari ring di sini, pertama ring yang tebel banget ini, yang paling tebel jadi ini ada 2 jadi 1. Oh, ini sudah menempel lagi, ini berarti ringnya memang bentuknya seperti ini, dia memang jadi 1 kayak gini. Lanjut, di sini kita lepaskan dulu ring yang bagian 2 ini yang bentuknya seperti pair. Kita ambil ringnya ini, kemudian clicker, dan ada 1 ring yang paling bawah, itu ring untuk bagian bearing. Ringnya tipis ya. Lanjut, kita lepaskan knob tensioner dan kita lepaskan bearing dari spool ya, atau dari knob tensioner. Nah, kalau misalnya tidak bisa ditarik kayak gini, nanti kita dorong dari dalam aja. Seal di sini tidak ada seal. Langsung ke pembongkaran bodi. Untuk pembongkaran bodi di sini ada baut, bawah dan atas. Nah, di sini ada macam penahan dari gearnya. Ini kita harus tarik pelan-pelan. Ini ya, biarkan seperti ini. Tarik bagian bodi atasnya. Untuk bodi atas di sini ada pengunci tadi untuk bagian spoolnya. Langsung kita dorong aja keluar. Pertama dari bearing untuk main shaft, kemudian as one way.
langsung kita dorong tadi piring yang tidak bisa didorong, kita dorong dari dalam. Nah, otomatis dia bakal keluar. Sip, udah bagian sudah. Lanjut ke bagian main gearnya. Untuk susunan main gear dari yang paling atas ini yang bentuknya jembung, dan drag washer yang pertama. Nah, ini sudah agak nyangkut ya, kita tarik pelan-pelan aja, jangan sampai rusak di bagian ini ringnya. Nah, sip, udah dilepaskan. Sekarang kita lepas bagian bawahnya ya. Lanjut ke pemasangan dari docking kita lepaskan dulu. Kemudian di sini ada pair spring, ini kita ambil semua dulu. Kemudian pinion gear beserta dudukannya diambil. Nah, langsung as main gear ini kita lepaskan dulu. Ya, oke, di sini ada piring. Jadi piring nggak ada kuncinya, langsung dilepaskan ini aja. Ini nggak perlu kita cuci juga nggak apa-apa. Jadi kita berikan seperti ini aja, dioles-oleskan. Sekarang kita lepaskan baut yang bagian penutup dari gear worm shop-nya. Lanjut kita lepaskan powel dulu. Sebelum kita lepaskan gear worm shop-nya. Ya, di sini ya powelnya. Ini namanya powel terlepas. Sekarang kita bisa lepaskan as untuk slidernya tadi. Kemudian lepaskan pengunci untuk as gear worm shop-nya di sini. Kita tarik pelan-pelan ke atas. Ya, sip. Kita lepas. Nah, ini karena masih nyangkut, kita harus melepas semua ini. Jadi dari bagian atas dulu. Di sini ada semacam ban kecil, itu berfungsi untuk mengunci bagian gear ini. Sini kita dorong keluar dulu. Kemudian gear yang atas yang putih dilepaskan. Nah, sekarang kita lepaskan piring yang di bagian dalam ini dengan cara yang di sini kita tarik. Nah, baru piring bisa diambil. Lanjut, di sini ada on off-nya ini, pier on off. Untuk kedua pier ini kita tarik ke atas dulu supaya pada pemasangan nanti lebih mudah. Nah, oke. Ini juga sama. Sip. Sekarang kita lepaskan baut yang paling besar. Di sini masih ngunci karena ini ada 3 baut ngunci di bagian drag on off nya. Oke, sekarang kita tarik ini. Nah, ini karena masih ada satu lagi satu lagi bearing yang
Nah, ini yang bikin nyangkut di sini masih ada lagi baut di sini. Baut tumbarnya dilepaskan, kemudian ini kita lepaskan juga. Repair. Untuk bagian mesin sudah, bagian spool brake sudah, langsung aja kita ke pencucian. Oke, setelah semua sudah dicuci dan diberikan oil, langsung saja kita mulai ke perakitannya. Untuk perakitan, kita pasangkan bearing-bearing yang bagian sini dulu. Untuk bagian sini, di bagian sini jangan diberikan grease, langsung aja kita masukkan lagi ini bearingnya. Nah, setelah itu dikunci dengan kawat pen. Nah, setelah masuk, lanjut kita rakit di bagian mesin utama. Untuk perakitan mesin, di sini kita berikan grease dulu, diratakan. Oke, setelah diberikan grease, nah, masukkan, sekaligus kita pasangkan per clutch-nya. Di sini pasangkan dulu di sini. Ya, pasangkan ini, masukkan. Berikan grease, dudukkan untuk bearing yang di bagian ini, pelatuk dari on off brake-nya. Pasangan, untuk pemasangan per yang kecil ini di sini. Nah, sedangkan per yang besar letaknya di sini. Ini sudah dipasang lagi nih. Biarkan dia menyangkut seperti ini aja. Nanti kita pasangkan lagi sini. Nah, setelah masuk, bisa kita kunci dulu. Di sini ada baut yang besar, kunci buat bagian ini. Dan kita pasangkan yang baut kecil dulu, letaknya di sini. Untuk baut kecil yang panjang ini ada di sini. Ya, dua baut kecil ini yang panjang, kemudian yang tanggung ukurannya ini lebih besar dikit daripada yang tadi di sini. Ini sekarang kita pasangkan yang ini. Sekarang sambil kita cek. Oke, aman. Lanjut kita pasangkan pirnya.
Nah, ini untuk pemasangan per memang agak sulit. Ini harus kita pegang dari bagian ini, bengkokannya, bagian sini, kemudian kita tarik pelan-pelan ke depan, masukkan ke lubangnya. Nah, seperti ini ya. Ini juga sama, ini harus pelan-pelan kita pegang bagian ujung ini tadi, ini seperti ini ya, dan kita tekan kuat-kuat, masukkan ke lubangnya. Setelah itu bisa kita cek ya, seperti ini ya. Tutupi dengan grease. Setelah itu bisa kita pasangkan tumbarnya. Nah, untuk posisi tumbar ini posisinya di bawah sana, jadi kita posisikan ke bagian on ya. Nah, itu jadi bisa kita kelihatan ini lubang dari bautnya ini untuk mengunci bagian tumbarnya ini. Ya, setelah tumbar terpasang, lanjut kita ke bagian gear worm shaft. Untuk masang gear worm shaft di sini ada asnya dan sekaligus sebagai line wendernya. Untuk line wender ini kita pasangkan dulu, masukkan seperti ini. Kemudian line wender posisinya ke atas kayak gini. Luruskan sambil diputar-putar. Ya, masukkan aja dulu. Sekarang kita pasangkan as dari line wendernya. Masukkan dari atas. Lanjut ke perakitan dari gear worm shaftnya. Grease dulu di bagian gearnya. Nah, masukkan. Nah, ini semisal kalau dari bawah nggak bisa, pasangkan yang diameter kecil ini, yang bagai untuk bagian gear atasnya, yang lubang itu. Nah, itu masukkan dari sini. Nah, masukkan dari situ. Kemudian di sini tahan dulu supaya tidak terlepas. Nah, tahan dulu. Terus kita pasangkan bearingnya dulu. Masukkan. Bearing masuk. Kemudian kita pasangkan gearnya. Oke, sudah masuk ke ini udah kunci gearnya. Sekarang kita pasangkan bearing yang bawah. Nah, lanjut dikunci
kunci juga sama. Di bagian bawah sini nggak ada ring, jadi langsung kita pasangkan klipnya atau e-clipnya. Oke, setelah bearing terpasang, kita pasangkan bushingnya ini. Untuk bushing ini kita berikan grease dulu di bagian asnya ini. Setelah diberikan grease, langsung pasangkan bushing untuk penahan dari ini as untuk line meternya. Oke, sudah terpasang. Ini posisinya menghadap ke atas. Dan bisa dikunci. Setelah itu kita pasangkan pengolnya. Dan tutup. Nah, tutup, bisa langsung kita tutup juga, dikunci asnya menggunakan ini tutupnya. Untuk bautnya dia menggunakan baut yang atasnya rata. Nah, ini bawahnya cekung seperti itu. Setelah itu kita pasangkan main shaftnya, sekaligus kita masukkan bearing ke bagian dalam dari main shaft bawah. Nah, seperti itu. Kita grease dulu gearnya. Untuk greasean ini nggak usah banyak-banyak, ditipis-tipis saja. Nah, ini untuk bergreasean di bagian gear ini cukup satu gearnya aja, jadi gear yang paling besar ini. Oke, setelah itu bisa langsung kita pasangkan gear docking. Kemudian kita rakit di bagian pinion gear. Sini kita grease dulu. Nah, setelah itu bisa pasangkan gearnya. Nah, untuk posisi gear di sini kita lihat dulu ada posisi miring. Nah, untuk posisinya miring ke sana, nanti posisinya bawah ke sini. Nah, seperti ini. Masukkan seperti ini. Dan kita grease. Seperti ini. Masukkan. Dorong. Nah, ini harus rata ya. Itu. Rata kayak gini, ini juga rata. Pasangkan bagian main gearnya.
Di bagian bawah main gear ini terdapat washer, masukkan yang kecil, kemudian gearnya, lalu washer yang atas, dan platnya. Untuk posisi plat ini, ya ini cembung menghadap ke atas. Nah ini cembung ke atasnya, itu. Oke, kita pasangkan as one way, bisa dimasukkan. Kemudian pair untuk mendorong pinion gear. Dan ini kita pasangkan juga sekalian. Masukkan. Dipasangkan, ini kita kunci. Untuk baut di sini ada dua perbedaan, baut yang kecil dan besar. Untuk baut kecil ada di sini dan di sini, sisanya yang besar di atas ini sama bawah. Ya, pasangan ini. Setelah dikunci, langsung kita pasangkan handle dulu. Nah, untuk pasang handle susunannya dari yang paling atas, yaitu ada bearing. Ya, bearing dulu. Setelah bearing, ring yang tipis. Ini beda ring tipis dengan tebel. Tuh, bedanya jauh banget. Ini yang tebel ya. Nah, itu tebel, ini tipis. Nah, tipis masukkan dulu. Flicker. Kemudian ring pegas atau ring yang berbentuk seperti pair. Ini cembung cekung. Nah, seperti ini. Nanti kita buat berlawanan arah. Oke, kita cek dulu posisi perlawanan arahnya seperti apa. Kalau dibalik, kalau semisal dia sama, nah ini kayak gini, dia rapat, itu berarti harus kita balik dulu, kita putar. Sip. Nah, sampai ada buat jeda sedikit ya ini. Nah, itu jedanya. Masukkan, kemudian ring yang paling tebal. Pasangkan start tracknya. Kemudian kita pasangkan ring yang di bagian atas atau di bawah dari handle. Pasangkan handle, kemudian kita kunci dulu. Dan kita posisikan ini. Nah, ini untuk posisi dari ujung murnya itu mengarah ke lubang. Nah, itu ujung lancipnya mengarah ke lubang. Nanti kita arahkan sesuai dengan dudukannya. Setelah itu kita pasangkan. Ups, oke, bagus. Dan ini kita pasang dulu knot tension. Knot tension ini kita pasangkan aja, nanti kita setel pada saat spool dipasang. Nah, ini tadi kita lepaskan ya bagian kawat pengunci dari bearing spool brake, kita pasangkan lagi.
Oke, setelah itu bisa kita lanjut pasang spool brake-nya. Dan ini supaya kita pasang, ditarik dulu penguncinya ini ya, seperti ini. Nah itu tarik, kemudian spool brake kita pasangkan seperti ini, miring kayak gini. Kita posisikan, lalu kita lihat. Nah ini berarti ke atas kayak gini, putar ke bawah. Nah rata. Setelah diratakan masuk ya, klik. Nah otomatis dia udah kunci. Sekarang kita setel di bagian spool. Nah ini masih kurang, dikit lagi. Sip, spool sudah. Sekarang kita cek putaran dari relnya. Sip, putaran rel aman. Kemudian ini start tracknya posisi masih kunci ya. Nah ini keadaan mati. Sekarang kita cek dalam keadaan 0 apakah masih bisa ditahan, masih bisa muter. Untuk start track 0, masa posisi spool ini diam, tidak bergerak ya pada saat kita pegang seperti ini. Oke, berarti tracknya berfungsi dengan normal. Oke, tadi ya pembongkaran sekaligus perakitan dari Daido Predator 200L. Mohon maaf bila terdapat kesalahan kata. Semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.